Selamat pagi para jemaat, bersyukur bisa kebaktian sekali lagi ya. Saya juga senang teman-teman, para jemaat bisa meluangkan waktu juga untuk tetap beribadah ya di tengah situasi yang mungkin mendukakan kita ya. Bagaimanapun juga nggak mungkin nggak mempengaruhi kita situasi hari ini, tapi justru di mana kita sedang berduka sebenarnya harus berduka ya, bersukacita pun kita juga meluapkannya kepada Tuhan. Tapi terutama di saat-saat ini di mana kita perlu kekuatan, disinilah kita justru perlunya terhubung kembali dengan Tuhan, beribadah kembali, jangan melewatkan ibadah-ibadah kita sambil terus berjaga-jaga pula. Ya, bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu, tempat, kondisi yang masih layak untuk kita beribadah ya. Beribadah dengan baik, bisa menikmati puji-pujian, menikmati penyembahan, menikmati firman Tuhan juga. Nah, mari teman-teman sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan, menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas waktu, tempat, situasi, keadaan, apapun itu Tuhan yang Engkau izinkan kami ada di tengahnya Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa Engkau setia Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik, dan untuk itu kami hadir hari ini Tuhan untuk merayakan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan yang selalu setiap hari tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kami bisa tidak setia Tuhan, kami bisa lupa, kami bisa acuh Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah Tuhan. Engkau telah memilih kami sebagai umat yang telah diselamatkan, dan kami hari ini juga ingin Tuhan merayakan kasih karunia itu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sertai kebaktian ini, puji-pujian ini sebelum kami mendengar firman Tuhan. Engkau gemburkan tanah hati kami Tuhan, Engkau arahkan pikiran kami Tuhan. Biarlah puji-pujian ini menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Amin. Di tangan-Mu Tuhan.
para jemaat, sambil kita terus memuji Tuhan, kita siapkan semangat kita juga untuk memuji Dia lebih lagi. Mari teman-teman, kita puji Dia. Mari semangat memuji Dia, naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Nya besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan, ku naikkan syukurku, naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, Tuhan, hidup yang kau beri untukmu Tuhan. Naikkan syukurku, naikkan syukur kita bagi Yesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Sekali lagi para jemaat, naikkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya akan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti, selalu memuliakanmu Yesus. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untuk Yesus. Amin. Pujian bagi Dia. Terima kasih para jemaat. Sambil terus saya mengundang teman-teman untuk terus berdiri, dan kita sekali lagi datang ke hadirat-Nya, dan sekali lagi kita berdoa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus benar-benar hadir di ruangan ini. Para jemaat yang telah meluangkan waktunya, biarlah Roh Kudus yakinkan bahwa hari ini tidak sia-sia. Hari ini memang dijadikan Tuhan untuk kita dengan segala situasi, keadaan, apapun itu. Masa lalu kita, masa kini kita, maupun masa depan kita, serahkan pada Tuhan. Sambil kita terus meluangkan kita untuk merenungkan firman secara pribadi dan hari ini secara community. Roh Kudus, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir bersama kami ketika kami memuji. Mungkin doa-doa kami
yang tersembunyi bisa diluapkan melalui puji-pujian hari ini. Beban kami, kebingungan kami, mungkin juga sukacita kami yang lupa kami ucapkan, biarlah itu terucap melalui puji-pujian hari ini. Dan firman hari ini membantu kami untuk terus setia juga kepada Tuhan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghasilkan
Mulia darah-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Lebih mengerti Tuhan. Kami sering mendengar pengorbanan-Mu Tuhan. Sering mendengar ceritanya, kisahnya, firman-Nya di dalam Alkitab Tuhan. Firman-Mu Tuhan tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau kami dianiaya Tuhan karena nama-Mu Tuhan, Engkau telah dianiaya lebih dahulu Tuhan. Kami mohonkan hikmat dari Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Agar apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan, di dalam pikiran-Mu Tuhan, Engkau sampaikan Tuhan di tengah keterbatasan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau materaikan dalam hidup kami Tuhan. Buat kami tetap fokus, Roh Kudus bantu hati, pikiran, telinga kami Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau Tuhan. Mari puji Dia sekali lagi. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Mulia darah-Mu, sungguh mulia. Kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah mati bagi setiap orang yang berdosa. Kematian-Mu adalah pengorbanan yang tidak pandang bulu, yang tidak ditentukan oleh suku dan ras, ekonomi, pangkat, derajat. Karena kasih-Mu kepada seisi dunia ini, kami tahu hati-Mu untuk Indonesia. Dan kami dilahirkan dari dan bahkan dibesarkan, makan, minum dari tanah air ini. Kami saat ini sebelum mendengarkan firman-Mu, sebagaimana darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, darah-Mu juga tercurah buat bangsa kami ya Tuhan. Saat ini kami menghampiri Engkau sebelum kami mendengarkan firman-Mu, hati kami mau bersatu bersama-sama. Kami tidak mungkin tinggal diam. Di sisi yang lain kami bisa saja merasa terintimidasi. Kami mengalami ketakutan karena kami punya keluarga, kami punya usaha, kami punya aset. Kadang-kadang kami berpikir ada resiko-resiko yang mungkin terjadi, tetapi kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus. Dan bahkan kami harus berdiri menjadi imam-imam pengantara bagi bangsa ini Tuhan. Kami tidak boleh tinggal diam, sebab kami ada di tengah dan di tanah air ini. Sebagaimana di dalam kitab Yeskiel ketika Israel mengalami kehancuran, Tuhan berfirman, mataku mencari orang yang berdiri di antara reruntuhan tembok itu untuk berdiri dan menjadi pengantara bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau menjamah ya Tuhan, supaya situasi kondisinya tidak makin parah. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau menolong setiap kami apabila kami ada ketakutan, ada kekhawatiran. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, karena firman-Mu mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran-mu kepada Tuhan yang memelihara
Kamu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memelihara bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh damai sejahtera ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau juga berbicara melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saudara semuanya. Puji Tuhan. Bisa tetap beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara yang hadir, saya mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah. Kiranya Tuhan tolong kita terus berdoa untuk situasi keadaan yang ada. Tapi jangan lupa, satu kali firman Tuhan mengatakan, sekalipun bumi akan lenyap tetapi firman-Ku tetap tinggal. Ya, tetap tinggal tetap ya. Firman-Ku tinggal tetap. Nah, kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, beliau namanya Onesiforus Sulistiaputro, begitu ya. Beliau melayani di Jawa Tengah, di kota dulu dikenal dengan kota tembakau, yaitu Temanggung, karena penghasil tembakau, begitu ya. Kalau daerah itu, kota itu panen, wow. Itu kayaknya hampir seperti kalau dulu di daerah Manado, Minahasa sana panen cengkeh begitu ya, di mana orang bisa walaupun belum ada listrik bisa beli kulkas. Saudara-saudara, dulu saya dengar cerita begitu. Untuk apa? Untuk taruh baju. Belum ada listrik, tapi karena uangnya begitu banyak, itu zaman-zaman Soeharto dulu itu ya, saudara ya, mungkin ada di antara kita yang belum ada di muka bumi ini. Tapi saya dengar cerita dari teman-teman. Nah, di Temanggung itu juga begitu. Kalau mereka panen tembakau, wah, itu akan banyak barang baru muncul. Tapi sudah keadaan berubah. Nah, hambanya ini terpanggil melayani di sana, dan dalam beberapa waktu ke depan ada kegiatan di Surabaya, lalu saya katakan sekaligus melayani di tempat kami. Dia juga adalah adik saya sebenarnya. Saya anak pertama, kami 5 bersaudara. Jadi beliau anak yang paling bungsu ya. Bersama dengan istrinya Ibu Kristina ya, mereka dikarunia 2 anak. Satu baru saja masuk kuliah tahun ini, dan satunya masih SMA kelas 2. Mari kita akan sambut hamba Tuhan ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Ya, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan Facebook, saya melayani di tempat ini 7 tahun yang lalu. Ya, jadi kan kalau di Facebook ada yang dulu, sekarang, dan beberapa hari lalu tuh saya lihat ada foto saya ketika melayani di sini 7 tahun lalu ya. Dan puji Tuhan boleh bersama kembali melayani di tempat ini dan boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini saya diberi tema yaitu Golden Rule Penginjilan ya. Nah, sungguh luar biasa karena banyak gereja yang sekarang meninggalkan tentang penginjilan. Ya, mereka lebih mengedepankan tentang toleransi beragama, dan menurutnya bahwa penginjilan termasuk di dalam intoleransi. Ya, bahkan ada ketika dulu saya melayani di sebuah gereja begitu, mereka sangat berusaha untuk tidak membicarakan tentang penginjilan gitu ya. Nah, tetapi saya bersyukur bahwa gereja ini juga masih punya darah misi, sehingga pada akhirnya penginjilan ini boleh terus dikembangkan. Nah, Golden Rule tentang penginjilan ini, mari kita akan bersama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, nah
Sekali lagi dikatakan bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Hari-hari ini kalau kita melihat orang untuk memiliki waktu mendengar itu sudah jarang. Ya, karena dengan kesibukan orang masing-masing, dengan kesibukannya maka mendengar itu juga sudah menjadi krisis sekarang. Ya, sehingga orang lebih hidup di dalam egonya, ya mereka merasa bahwa enggak perlu mendengar orang lain, ya. Dan pada akhirnya justru sekarang ini krisis mendengar. Nah, di dalam Golden Rule penginjilan ini menjadi sebuah hukum yang sangat menarik, di mana kita belajar untuk mendengar, ya. Kita belajar untuk mendengar. Tetapi ada sebuah hal yang kita perlu cermati, yaitu apakah kata mendengar ini cukup, ya. Next, ya boleh katakan seringkali mendengar itu tidak sama dengan mendengarkan, ya. Walaupun hanya bedanya dikatakan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya, ini menjadi sebuah gambaran ya, kalau mendengar itu ya kita bisa saja orang ngomong, ya, kita mendengar suara apa, kita mendengar. Tetapi ketika mendengarkan, ya, mendengarkan itu berarti kita memberi waktu, kita mengarahkan fokus kita untuk suatu suara yang kemudian kita menyimaknya, ya. Dan bahkan mendengarkan seringkali lebih kepada kita juga memberi perhatian secara penuh, begitu ya. Nah, kata mendengarkan ini kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, kenapa itu sekarang dikatakan cepat untuk mendengar atau mendengarkan, ya. Di dalam firman Tuhan ada pentingnya. Apa pentingnya kita mendengarkan? Apa pentingnya mendengarkan? Yang pertama, mendengarkan itu membuat orang merasa dihargai. Ya, ketika didengarkan itu membuat dia merasa dihargai. Dan orang ketika dihargai itu pasti senang. Betul? Ya, setiap kita dihargai itu senang. Tidak ada orang yang ketika dirinya didengarkan, ketika dia berkeluh kesah, lalu kemudian ada orang yang mau mendengarkan, dia merasa aku malah benci kalau didengarkan, begitu. Dan itu tidak mungkin. Karena apa? Orang punya kebutuhan secara psikologi bahwa dia butuh untuk didengarkan. Bahkan kadangkala seorang istri perlu untuk kemudian suami tidak perlu memberi solusi, tapi untuk cukup mendengarkan. Ya, mendengarkan bagaimana dia menghadapi tekanan di rumah, begitu ya. Pokoknya kalau sudah didengarkan itu puas. Walaupun kadangkala suami mendengarkannya ya tidak sepenuh hati, gitu ya. Tetapi mendengarkan itu juga penting, ya. Karena apa? Ketika orang mendengarkan, ya, itu membuat orang pada akhirnya merasa dihargai, ya. Dan orang, apa pentingnya juga kita mendengarkan orang lain, itu membuat kita pada akhirnya membangun kepercayaan. Puji nama Tuhan, kami terlibat di dalam pelayanan namanya pelayanan pemulihan, ya. Kami bergerak di dalam konseling. Nah, di dalam konseling selalu yang menjadi hal yang pertama dibangun adalah kepercayaan. Ya, yang dibangun pertama kepercayaan tentang bagaimana seseorang itu bisa percaya untuk melepaskan segala pergumulannya, begitu ya. Nah, dan mendengarkan ini menjadi kunci, mendengarkan menjadi sebuah kunci di mana kita ini pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari seseorang itu. Nah, di dalam konsep mendengarkan ini tentu saja juga penting untuk kita belajar, ya. Belajar untuk bisa dipercaya. Kita perlu belajar untuk pada akhirnya kita bisa orang menaruh kepercayaannya kepada kita, ya. Nah, mendengarkan pentingnya juga ketika kita mendengarkan itu membuat kita pada akhirnya menangkap bahwa kepercayaan itu kita sedang pertaruhkan, ya. Kepercayaan yang kita bangun itu perlu untuk
pada akhirnya kita bisa tularkan kepada dia. Mendengarkan juga membantu kita memahami orang lain. Ya, ketika kita belajar untuk mendengarkan, kita juga belajar untuk memahami orang lain. Setiap orang itu sangat senang ketika dipahami. Ya, ketika dipahami apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi pergumulannya. Itu ketika seseorang dipahami, bahkan dalam dunia konseling, ketika kita bisa memahami seseorang itu, apa yang diutarakan itu sudah 80% kita mendapatkan hatinya. Ya, mendapatkan hatinya. Ketika kita bisa memahami, ya, kita mendapatkan kepercayaan dari dia, dan tentu saja dengan kepercayaan itu maka kita juga mendapatkan hatinya. Nah, pentingnya mendengarkan ini sangat kita perlu pahami. Nah, sehingga pada akhirnya di dalam pentingnya mendengarkan ini kita juga punya prinsip mendengarkan. Ya, kalau mendengarkan ketika kita melayani seseorang dan pada akhirnya prinsip mendengarkan ini tidak kita kuasai, maka kita juga pada akhirnya gagal. Nah, prinsip mendengarkan bicara tentang fokus mendengarkan dari setiap memusatkan pikiran kepada apa yang sedang diutarakan. Nah, ketika dalam pelayanan penginjilan, ketika kita melayani, maka kita sadari bahwa kita tidak bisa melepaskan pusat perhatian kita ketika kita berusaha untuk mendengarkan, ya. Dan penginjilan yang berhasil bisa dikatakan ketika dimulai dengan kita membangun kepercayaan dan kemudian pikiran yang sedang diutarakan ini kita dengarkan. Dengan mendengarkan, berusaha memahami perasaan dan kebutuhan seseorang, mengalahkan kehendak diri kita untuk menonjol dan ingin didengar. Ya. Dengan mendengarkan berarti kita berusaha memahami. Kita berusaha memahami apa yang menjadi pergumulan seseorang itu. Apa yang menjadi perasaan-perasaan yang sedang dialami, apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehendak dirinya, dan pada akhirnya kita ketika belajar mendengarkan kita juga tidak berusaha untuk menonjolkan diri kita. Mendengarkan, prinsip mendengarkan juga belajar tentang menerima apa yang diutarakan melalui bahasa verbal maupun non-verbal di dalam kita belajar. Ketika kita belajar mendengarkan seseorang dalam penginjilan ini, kita berusaha memahami dia. Apa yang kita bisa dengar dari kebutuhan dia, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita bisa menjawab dari pergumulan, menjawab dari keselamatan yang pada akhirnya kita ingin sampaikan. Nah, prinsip mendengar ini kita ingin untuk tangkap, ya, dan pada akhirnya kita bisa melihat apa yang Tuhan juga bisa kita lihat. Kenapa penginjilan itu menjadi didasari dari kata mendengarkan dulu, ya. Dan kita bisa juga belajar dari Tuhan Yesus, ya. Ketika dia belajar, kita mempelajari bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan keselamatan, ya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan keselamatan. Karena apa? Tuhan Yesus ingin
juga kita melihat di dalam prinsip mendengar ini, ya, kita bisa melihat Tuhan Yesus juga memberi teladan tentang mendengarkan, ya, teladan tentang mendengarkan di dalam ketika menyampaikan keselamatan. Nah, apa yang Tuhan ingin kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendengarkan, ya. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus mendengarkan orang yang sakit dan menderita, ya. Yesus mendengarkan orang sakit dan menderita. Mari kita melihat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang Tuhan Yesus mendengarkan dulu. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daripada orang yang buta ini. Dikatakan Tuhan Yesus bertanya dulu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tahu. Yesus dengan jelas tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada orang yang dikatakan Bartimeus ini. Apa yang menjadi kebutuhannya ketika dia dalam keadaan buta. Seseorang yang dalam keadaan buta tentu saja ketika ditanya, apakah kamu disuruh milih uang atau milih tentang kesembuhannya, ya, dan dia mengatakan, Rabuni, aku ingin disembuhkan. Rabuni, aku ingin melihat. Nah, dan ini menjadi cara Tuhan Yesus bisa menyampaikan tentang keselamatan kepada orang ini. Dikatakan pada akhirnya Yesus menyampaikan tentang kesembuhannya. Ya, Yesus menyampaikan tentang kalau ini yang menjadi kebutuhanmu, ini yang menjadi yang menjadi sasaran di dalam kebutuhanmu, maka Tuhan Yesus menjawab dengan kesembuhan itu. Nah, mendengarkan juga Tuhan Yesus ini nyatakan ketika dia bertemu dengan seorang yang dikatakan bukan hanya sakit. Tuhan juga mempelajari tentang bagaimana mendengarkan ini. Dia sampaikan kepada ketika bertemu dengan dikatakan perempuan yang dikatakan yang haus akan firman Tuhan. Yesus mengajarkan tentang bagaimana mendengarkan ini menjadi hal yang penting ketika dia bersama dengan para ahli-ahli Taurat. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Lukas 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47 dikatakan, mulai dari sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, Tuhan tahu kebutuhan orang itu.
Tuhan tahu ketika dia berada di bait suci ada orang yang berkerumun bersama dengan mereka, orang mendengarkan pengajaran. Ya, mereka kemudian Tuhan ingin berusaha mendengarkan dulu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka, apa yang dikatakan menjadi hal-hal yang membuat mereka bergumul di dalam kehidupannya. Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita mendengarkan, ya, walaupun tentu saja tidak selalu ketika mendengarkan itu karena kita ingin belajar, begitu ya. Artinya kadang apa yang kita dengarkan kita sudah tahu, tetapi bentuk kita mendengarkan ketika kita di dalam penginjilan itu menolong seseorang. Ya, kalau tadi kita prinsip dihargai, itu pada akhirnya mendekatkan kita kepada Dia. Ya, ketika kita belajar untuk mendengarkan, Tuhan Yesus mengajarkan juga kita untuk mendengarkan, haus akan firman, ya, maka Tuhan bisa dikatakan Dia merendahkan hatinya untuk kemudian supaya orang itu hatinya ditangkap oleh Yesus. Haus akan firman. Coba ketika kita bertanya, lalu kemudian kita kemudian menjawab, Allah kayak gitu saja ditanyakan. Ya, Allah itu kan hal yang biasa. Itu seharusnya enggak perlu ditanyakan, semua orang sudah tahu. Maka jika seandainya Yesus menjawab dengan demikian, maka saya bisa katakan orang akan kemudian ilfil kepada Tuhan Yesus. Orang pada akhirnya bisa tidak lagi mau mendengar, ya, karena penting untuk tadi kita makanya mengetahui tentang prinsip mendengar. Prinsip mendengar ini penting pada akhirnya supaya orang pada akhirnya mendapatkan hatinya, kita mendapatkan hatinya, dan pada akhirnya apa yang kita ucapkan itu kita bisa orang itu bisa memahami dan bisa mendengar kita. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu hanya akan pada akhirnya mengena ketika orang yang lawan bicara kita itu membuka hati. Ya, kalau lawan bicara kita tidak membuka hati, lawan bicara kita tidak kemudian mau untuk mendengarkan, sebaik apapun kita berbicara, bahkan ilmu itu mungkin sangat penting, bahkan mungkin kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu benar-benar itu menjadi kebutuhan dia, tetapi ketika hatinya tidak terbuka, maka itu tidak akan menjadi berguna. Ya. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kenapa di dalam penginjilan kita perlu untuk dimulai dengan mendengarkan? Ya. Karena pendengaran yang akhirnya terbuka, firman yang ketika disampaikan, kalau kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus pada akhirnya diterima, ya, walaupun pada waktu itu Yesus berumur 12 tahun, dia masih dikatakan belum berpengalaman, dia masih anak-anak begitu ya. Tetapi kenapa pada akhirnya Yesus dikerumuni oleh orang-orang yang dikatakan ahli Taurat, orang Farisi, bahkan di situ orang-orang yang lebih dewasa daripada dia. Karena Yesus memulai dengan mendengarkan apa yang menjadi kata-kata mereka. Dan ini makanya di dalam penginjilan menjadi sangat penting. Ya. Beberapa orang yang kami layani, mereka pada akhirnya memilih untuk mereka terus di dalam pelayanan yang bisa dikatakan kami lakukan. Karena apa? Mereka mengatakan ketika dalam konseling begitu, mereka mengatakan seringkali saya merasa tidak nyaman ketika berbicara, ya, kepada mungkin konselornya begitu, ya. Lalu mereka mengatakan belum banyak ngomong sudah kemudian dipatahkan, belum banyak ngomong, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu, firman Tuhan begini.
Ya, firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Nah, tetapi ketika kami belajar ya, untuk mendengarkan apa yang menjadi hati mereka, mendengarkan apa yang menjadi istilahnya unek-unek mereka, ya, maka itu menjadi sebuah hal yang pada akhirnya masuk dalam hati. Nah, penginjilan dibutuhkan ketika kita belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu, ya. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa Dia ketika bertemu dengan perempuan Samaria, ya. Saya membayangkan begitu luar biasanya Yesus. Ya, kalau biasanya orang yang bertemu dengan perempuan yang Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik. Dari mana kita bisa melihat perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik? Ya, bagi orang Yahudi ada sebuah kebiasaan, ya, kalau mengambil air itu di pagi hari. Tetapi perempuan ini mengambil air, ya, di ketika siang hari, ketika tidak ada orang. Berarti dia ada dalam kondisi dia malu ketemu dengan orang. Ditambah lagi ketika Yesus di dalam pembicaraannya, ya, ketika bertemu dengan perempuan Samaria ini dikatakan bahwa dia memiliki 5 suami dan itu bukan suaminya. Artinya sebetulnya Yesus tahu tentang siapakah perempuan Samaria ini. Tetapi kalau kita melihat, ya, Yesus tidak langsung berkata, wah, kamu bukan perempuan yang baik-baik. Yesus tidak langsung menghakimi dia. Yesus tidak langsung berkata, wah, kamu ini kehidupanmu amburadul. Wah, kamu ini sebagai orang yang berdosa, maka kamu butuh keselamatan. Yesus tidak begitu. Ya, karena jika seandainya disampaikan langsung begitu, saya percaya akan ada tembok pemisah. Ya, akan ada tembok pemisah yang pada akhirnya keselamatan itu tidak bisa disampaikan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 26, Yesus membicarakan terlebih dahulu dengan kata dia meminta air dulu. Ya, Yesus berusaha mendapatkan hatinya, dia coba, ya, tolong ambilkan aku air. Ya, lalu perempuan ini mulai kemudian berkata, oh, biasanya kalau laki-laki Yahudi itu tidak meminta kepada perempuan, ya, apalagi meminta kepadaku, perempuan Samaria, ya. Ya, tapi dari situ kemudian itu pembicaraan tentang air kehidupan muncul. Bahwa kemudian Yesus mulai membicarakan bagaimana ketika engkau mengambil air di sumur ini, engkau akan haus lagi. Bagaimana ketika engkau mengambil sebanyak apapun, engkau pasti besok juga akan ambil lagi karena engkau membutuhkan air itu lagi. Kehidupanmu akan haus lagi. Tetapi Yesus mulai berkata, ada satu air yang ketika engkau meminumnya, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini membawa sebuah hal yang merubah bahwa perempuan ini ketika dia berbicara, dia tidak langsung dihakimi, tetapi dia kemudian mulai didengarkan dan kemudian dia mulai mendengarkan Yesus. Pada akhirnya ketika Yesus tidak menghakimi dia, Yesus memberi ruang agar perempuan itu terbuka. Lalu ia mulai membawa kabar keselamatan dengan mengatakan, aku adalah air kehidupan. Aku adalah air yang selama ini engkau cari. Ya, mungkin engkau memang di dalam lingkunganmu yang menyatakan bahwa engkau sebagai perempuan yang tidak baik. Ya, engkau bagian dari tunasusila, bahkan engkau menjadi pelakor, misalnya begitu. Ya, tetapi Yesus tidak mengatakan itu di awal, walaupun Yesus tahu. Dan itu menjadi sebuah perubahan. Bahkan seorang pendosa, dia menjadi pendoa. Seorang pendosa yang dikatakan dengan Yesus memulai dengan mendengarkan, dia menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Dimulai dari apa? Yesus mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, Yesus tidak menghakimi dia.
Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, ketika Yesus membicarakan tentang air kehidupan dan perempuan ini menangkapnya, perempuan ini kemudian mempercayai bahwa engkaulah Mesias, engkaulah nabi yang dijanjikan, engkaulah juru selamat itu. Lalu dia lari kepada tetangga-tetangganya, dia berteriak sepanjang jalan dan mulai berkata, aku ketemu dengan Mesias, dialah yang menyatakan kepadaku kebenaran, dia yang memberitakan siapa aku, walaupun dia tidak kenal aku, itulah Mesias, ayo kita temui dia. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pendosa ini menjadi pekabar Injil yang luar biasa, hanya dimulai dengan kata mendengarkan. Yesus memberi contoh, mendengarkan itu ternyata memiliki kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu menjadi golden rule di dalam penginjilan kita. Ketika kita ingin memenangkan seseorang, ya, walaupun mungkin kita tahu latar belakangnya, kita tahu masa kecilnya, begitu. Tetapi ketika kita belajar untuk mendengarkan, itu akan membawa perubahan yang dahsyat. Dan yang terakhir, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika murid-muridnya itu mengalami kebingungan, ketika murid-muridnya mengalami kegalauan di dalam perjalanan ke Emmaus, ya, setelah mereka kehilangan pegangan hidupnya, ya, mereka berkata bahwa orang yang didambakan, ya, pribadi Mesias, penyelamat bangsa Israel yang hari itu menjadi kebanggaan, tetapi ternyata mati di atas kayu salib, dan mereka mengalami kegalauan luar biasa, mereka mengalami kegundahan luar biasa, mereka kehilangan iman mereka. Dan Yesus mengetahui hal itu, apa yang Yesus lakukan? Mereka berjalan bersama dengan mereka. Ya, Yesus berjalan dengan mereka sepanjang jalan. Dan pada akhirnya kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dan 19. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat Yesus memulai dengan pertanyaan, apa yang sedang kamu bicarakan? Ya, Yesus tahu enggak? Oh tahu, karena dia sendiri yang telah bangkit. Mereka dalam keadaan kebingungan, mereka dalam keadaan kehilangan pegangan hidup. Yesus sangat tahu. Tetapi Yesus membawa orang ini untuk berbicara terlebih dahulu, mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu, mengungkapkan kegalauannya dahulu, dan di situ Yesus menempatkan sebagai pendengar yang baik. Walaupun dia dikatakan, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang kondisi sekarang ini? Sama seperti misalnya beberapa hari ini ada orang yang tanya, loh kok banyak orang yang dalam ketakutan, oh kenapa ya? Apa di berita ada yang bakar-bakar. Nah, maka kita bisa berkatakan, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang berita terbaru? Ya. Nah,
Yesus seperti dikatakan demikian, apakah berita terupdate ini kamu hanya satu-satunya orang yang tidak tahu? Ya, Yesus bukan tidak tahu, tetapi Yesus sedang menerapkan prinsip mendengarkan ini supaya pada akhirnya mereka dimenangkan. Mereka mengungkapkan dulu apa yang menjadi perasaannya. Mereka mengungkapkan dulu apa yang menjadi ketakutannya. Bayangkan, mereka menanti-nantikan Sang Mesias sekian lamanya, bahkan itu bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Ya, janji tentang Mesias itu dinantikan dan ini sudah ada di hadapan mereka. Tiba-tiba hilang karena Yesus mati di atas kayu salib. Janji itu tidak lagi berlaku sehingga mereka mulai kehilangan kesempatan untuk berharap lagi. Dan di tengah kegalauannya ditambah lagi bahwa ya mungkin kalau masih ada mayatnya, masih ada buktinya bahwa Yesus mati, itu masih mungkin ya ada sesuatu yang masih bisa diharapkan. Tapi dikatakan ini yang diharapkan kali ini hilang, benar-benar hilang. Ada wanita yang datang ke kubur itu dan tidak mendapati lagi Yesus. Dan itu menjadi sebuah kegalauan yang luar biasa. Ternyata, dan ketika Yesus mendengarkan mereka, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan terus kita baca, dan firman Tuhan sampai ayat yang ke-36, kemudian mereka ayat yang ke-34, 35, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah malam dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pada akhirnya kedua orang ini dimenangkan, kembali memiliki pengharapan, ya. Dan mereka kemudian mengerti siapa yang ada di depan mereka, yang selama ini berjalan dengan mereka sepanjang perjalanan ini. Dan mereka menyadari ketika apa? Mereka bertemu dengan Yesus, Yesus memecahkan roti. Mereka teringat ketika Yesus sebelum mati di atas kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan. Dan itu mengingatkan mereka, membangkitkan iman percaya mereka, membangkitkan harapan mereka bahwa betul yang dikatakan firman Tuhan, bahwa janji keselamatan itu, ya, ketika Yesus berkata, rubuhkanlah bait suci ini, maka aku akan membangun kembali dalam 3 hari, itu tergenapi. Ya, itu tergenapi. Dan kalau kita bisa melihat semuanya itu pada akhirnya murid-murid ini dimenangkan kembali ketika Yesus memulai dengan kata mendengarkan. Kita bisa melihat bahwa ternyata golden rule penginjilan, yaitu dari satu kata mendengarkan ini mengubah banyak hal, ya, mengubah hal yang mungkin selama ini dunia anggap hal kecil, ya, anggap hal kecil itu dianggap mendengarkan itu apa sih itu, ya, mendengarkan itu hal yang sepele, mendengarkan itu membosankan, mendengarkan itu mungkin menyita waktu, mendengarkan bahkan dikatakan ya sesuatu yang tidak ada gunanya, useless begitu aja. Tapi ternyata kita bisa melihat dengan mendengarkan kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adakah sobat, adakah saudara, adakah keluarga kita yang mungkin mereka punya dalam pergumulan, mereka di dalam ketika mereka menghadapi dunia ini tidak semakin mudah, ya, tetapi ketika mereka membutuhkan orang yang mendengarkan untuk mereka hidup di dalam kekuatannya, kita bisa menjadi telinga bagi mereka, ya. Kita bisa memulai dengan satu tindakan mendengarkan. Mendengarkan pada akhirnya kita membawa jiwa kepada Tuhan, membawa
jiwa untuk kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kita hanya dari kata mendengarkan ini. Karena dunia sekarang butuh orang yang mau mendengarkan. Ya, butuh telinga untuk memahami, butuh telinga untuk kemudian mereka bisa mengungkapkan hati mereka. Mendengarkan membawa kita pada akhirnya menangkap jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa kesimpulan yang kita bisa tangkap bahwa mendengarkan ini adalah wujud kasih kita. Ketika kita menyatakan dengan mendengarkan, wujud kasih kita nyatakan juga. Mendengarkan juga kita bisa melihat membuka hati untuk orang percaya. Percaya, bisa kita percaya kepada kita, lalu pada akhirnya kita bisa menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang keselamatan kepada orang yang merindukan tentang keselamatan. Mendengarkan juga yang terakhir dikatakan lebih dahulu membuat perkataan kita ini tepat sasaran. Dikatakan banyak bicara biasanya banyak salah. Sedikit bicara tepat salah sasaran kita. Ya, sedikit bicara membuat kita pada akhirnya ketika kita berbicara itu menjadi kata-kata yang tepat. Tetapi orang yang banyak ngomong ya biasanya dia kemudian sering salah ngomong. Tetapi dengan kita belajar mendengarkan dan pada akhirnya kita mendapatkan hati orang yang kita mau menangkan. Ya, kita mendapatkan hati dia untuk menyampaikan, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penginjilan yang kita bisa lakukan dimulai dengan mendengarkan dari telinga yang siap untuk kemudian pada akhirnya keselamatan itu bisa disampaikan. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
hal yang sangat dibutuhkan di dalam kita mempersembahkan jiwa kepada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mendengarkan Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk membawa jiwa, untuk persembahkan kepada Engkau. Bermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mendengarkan keluh kesah, mendengarkan pergumulan, mendengarkan sampai akhirnya dengan kami belajar mendengarkan, kami boleh memberikan jiwa untuk kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan memberikan jiwa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Saya serahkan untuk Stefan, sampaikan pengumuman. Oke, shalom teman-teman semuanya. Ya, senang sekali ya hari ini bisa berkumpul kembali sama teman-teman di gereja ini ya. Sebelumnya sebelum menyampaikan pengumuman dan kita memberikan persembahan, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya dalam seminggu terakhir kemarin ya. Saya minta izin Pak Agus ya, mau sharing mungkin agak panjang dikit Pak, bisa 1 jam mungkin ya. Oke. Ya, jadi gini teman-teman, hari Jumat kemarin Pak Agus sama Pak Pendeta Onesiforus ya. Jadi Jumat kemarin tuh kayak saya merasa ini hari Jumat itu adalah hari terakhir saya hidup. Jadi saya mengalami kayak ini kayaknya saya bakal mati nih hari ini, hari Jumat kemarin itu. Karena mungkin teman-teman tahu ya, hari Jumat itu kebetulan ada sedang ada demo di Surabaya. Demo besar-besaran dan kebetulan lokasi tempat saya berada itu sangat dekat sekali sama lokasi demo kemarin. Jadi tujuannya kemarin itu hari Jumat saya tuh ngadain meeting dengan kalau teman-teman tahu kan pekerjaan saya di chat ya, saya membawahi ada beberapa SPG. Jadi tujuan meeting itu saya kepingin sesuai dengan firman hari ini ya, saya ingin mendengarkan keluh kesah dari teman-teman SPG atau mereka punya kendala apa, ayo kita meeting, kita kumpul-kumpul sama-sama. Nah tempatnya itu di TP, saya udah plan itu mulai hari Senin, hari Selasa. Nah tempatnya itu kebetulan di Stick 21 dan di ruang VIP. Dan itu harus DP duluan kan, jadi DP 500.000 waktu itu hari Selasa. Nah kebetulan pas waktu hari Jumat itu memang ada demo, mulai pagi, siang sampai sore. Nah saya pikir demo itu udah selesai di sore. Kebetulan jamnya itu saya meeting itu saya rencana kumpul-kumpul sama teman-teman itu 6:30, saya bilang 6:30 ya. Nah jam 5 itu saya udah perjalanan dari arah Sidoarjo, dari jam 4:30 itu dari Sidoarjo, saya nganterin tim saya juga, kebetulan tim saya itu dia rumahnya di Wiyung, cuman nggak sampai Wiyung karena macet, saya turunin tol di Satelit, dia turun saya bilang gini, oh kamu naik Gojek aja, saya nggak sempat, karena ini kemungkinan besar macet, jam 5 saya dari Maijen itu macet. Nah kebetulan saya sampai di di TP itu jam 6 Pak. Nah tapi saya update juga di WA, jadi ada teman-teman SPG itu ngomong gini, Pak sebelumnya ada satu orang jam 3-an itu dia ngomong, Pak ini saya mau info ada demo loh Pak kayak gini. Oh ya udah, saya ngomong thank you infonya. Nah saya pikir demo itu udah selesai di jam sore udah selesai lah kayak biasa kan. Nah terus SPG itu ada yang kontak saya juga, Pak ini saya udah sampai aman-aman kok Pak, demonya udah selesai, udah pada mau pulang semua. Oh oke, aman ya berarti ya semua di sana. Saya sempat kepikir apakah saya mau cancel, reschedule atau tetap ke sana.
Ya udah, saya putuskan saya tetap ke sana karena menurut teman-teman yang udah nyampe, aman Pak, aman. Memang ada orang-orang cuma mereka udah pada pulang. Mereka bilang gitu. Oke, saya berjalanan, terus saya sampai di Polsek Tegalsari ya. Polsek Tegalsari saya lewat situ. Itu memang ada masa yang masa demo ini mereka udah selesai. Jadi mereka udah duduk-duduk santai di depannya McDonald itu loh. Di depannya TP itu mereka udah duduk santai. Saya pikir udah selesai, udah pulang ya udah. Oke, saya masuk ke TP, sampai di tempat itu saya pukul 6, cuman saya nunggu teman-teman SPG itu masih keliling-keliling jalan-jalan. Oke. Terus sampai pukul 6:30 akhirnya kita masuk ke ruang VIP. Nah, pas begitu masuk ruang VIP, ya udah nggak ada masalah apa dan lain-lain. Habis itu pesan-pesan makanan dan lain-lain. Nah, habis itu sekitar pukul jam 7 kurang, itu setelah kita mau mulai pesan makan, terus mau serahin menu itu ke pelayan, itu salah satu ada 3 orang SPG saya telepon karena mereka telat, mereka baru datang. Mereka ada yang dari Gresik, ada yang dari Rungkut. Pak, ini saya nggak bisa masuk Pak, TP-nya katanya udah ditutup. Jam 7 itu udah ditutup Pak, jadi saya nggak bisa masuk, saya nggak bisa naik ke atas. Ini mesti harus dijemput dulu Pak di bawah. Nah, saya sempat panik, duh kok tutup ya? Terus saya tanya nih, saya keluar, saya tanya ke pelayan, Pak ini tutup ya? Iya Pak, ini memang kita disuruh tutup jam 7 TP, waktu itu posisi jam 7, tapi kita tetap buka kok Pak, nggak apa-apa, saya tunggu aja Bapak. Nah, saya ragu nih, ini beneran atau gimana ya, takutnya nanti ada apa-apa, ya kan? Habis itu kemudian saya jemput lah SPG saya turun ke bawah, tapi sambil kerumunan orang itu udah pada panik. Ada yang sambil ya jalan cerita-cerita, ini kita suruh pulang. Semua itu toko pada ditutupin semua. Sedangkan Stick 21 itu nggak tutup, nunggu kita. Nah, kita itu sekitar 20-an orang lah, sama saya 20 orang. Ya mungkin karena mereka berpikir ini omset ya mungkin ya. Jadi mereka nggak tutup. Nah, terus singkat cerita saya turun ke bawah, orang-orang itu pada panik, ada yang udah lari-lari. Waduh, ini kenapa ya kondisinya ya? Terus saya turun paling bawah, saya jemput nih, ada 3 orang. Satpamnya itu melarang semua orang itu untuk masuk ke dalam. Nggak boleh Pak, nggak boleh masuk ini karena OTP udah tutup dan lain-lain untuk keamanan. Nah, terus tapi saya udah terlanjur di atas nih. Terus gimana ya? Akhirnya saya putusin, ya Pak, ini orang-orang saya, tolong masukin aja. Nanti saya tanggung jawab. Saya bilang gitu. Oke. Akhirnya pokoknya ada beberapa orang juga ngotot masuk, itu pun dia sampai telepon sama atasannya, Pak ini boleh nggak kita masukkan, orang-orang gini ini. Terus sampai difoto, sampai disuruh tanda tangan ada buat berita acara dan lain-lain, tapi orang lain. Tapi yang begitu orang itu sudah selesai, yang tim saya, oke Pak, ini silakan masuk, bertiga ya, 3 orang, oke naik atas silakan. Maaf, satpamnya, security-nya mohon maaf sama saya juga bingung loh, kenapa mohon maaf sama saya, maaf Pak ya, iya nggak apa-apa. Akhirnya naiklah, singkat cerita naik ke atas. Nah, tapi hati ini ketika naik ke atas itu kayak nggak enak, semua orang pulang, sedangkan saya harus naik ke atas dan tetap di sana. Nah habis itu di Stick 21 itu, di ruang VIP, itu cuma ada saya sama tim saya aja semua. Cuman ada kita ber-20 itu, sama yang termasuk baru datang ya. Nah, saya perasaan ini nggak enak sekali. Jadi saya ngomong nih sama teman-teman, teman-teman, ini kondisinya kayak gini, ya kan. TP ini sekarang udah tutup, kita ini sekarang udah jam 7. Terus saya sempat ngomong sama pelayan juga, Pak, ini apa kita cancel aja ya pesanannya, kita pulang ya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, aman di sini. Kita akan tunggu sampai selesai. Selesainya itu 2 jam, sampai 8:30. Nah, saya mikir, aduh, ya apa ya, ini kayak dilema nih, mau udah terlanjur di sini, aman atau saya harus pulang, harus putusin. Kemudian saya tanya nih teman-teman, teman-teman, kita harus setelah makan, ini kita nggak bisa cancel nih, karena udah mulai dibuatin, udah mulai diproses. Kita habis makan, kita langsung pulang aja ya. Gimana menurut teman-teman? Padahal sebenarnya dalam hati kecil ini, waduh, padahal hal yang penting yang harus mau saya sampaikan dan saya minta pendapat teman-teman ini belum tersampaikan. Kapan lagi nih? Ya kan, mumpung bisa kumpul. Habis itu teman-teman cuma bilang gini, nggak apa-apa Pak, habis makan ya udah makan aja, habis itu kita lihat lah, ya kan, nggak apa-apa Pak, kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kita sambil lihat situasi, kita sama-sama nanti berdoa semoga ini situasinya aman dan lain-lain ya. Karena mungkin TP ini tutup karena apa? Supaya massa itu tidak masuk ke dalam. Saya ngomong gitu ke teman-teman. Karena kalau nanti sampai TP nggak tutup, massa masuk ke dalam, mereka jarah dan lain-lain, bahaya nih. Oke, kita sama-sama berdoa aja, semoga semuanya aman. Amin semua, mereka berdoa. Ya berdoa masing-masing waktu itu. Karena kebetulan agamanya yang sama saya itu cuma 1 orang di sana. Nah, habis itu singkat cerita, ya kan di ruang VIP itu kalau Stick 21 itu bisa nyanyi kan, karaoke dan lain-lain kan. Tapi perasaan di hati saya itu benar-benar gak enak. Karena dari sore itu sebenarnya adik saya, Lucy itu Pak, itu udah WA terus. Jarang-jarang Lucy itu WA saya. Tapi dia bisa WA saya, hati-hati di tengah kota, ini ada kayak gini-gini demo dan lain-lain.
kalau bisa jangan ke tengah kota. Loh, Lus, ini aku sekarang posisi ke TP, aku bilang gitu kan. Saya bilang gitu. Terus habis itu kayak perasaan tuh selalu nggak enak terus lah. Habis itu ketika makanan keluar, saya minta teman-teman yang di dalam ruang VIP itu untuk ya udah kita fokus makan dulu. Ini makanan mau dibagiin, kita diem ya. Tapi hati ini nggak enak terus. Habis itu saya sempat pas makanan udah dibagiin satu-satu. Kebetulan makanan saya yang pertama, kok makanan saya dulu yang pertama ya. Habis itu ya udah saya nunggu, pas saya makan itu kayaknya makanan itu benar-benar saya nggak bisa nelen. Padahal saya suka daging, saya suka makan. Tapi ketika saat itu saya motong makanan itu, saya sampai ngomong dalam hati, ayo makanan masuk, telan. Mulut itu kayaknya susah. Kenapa? Ada perasaan takut, benar-benar takut dan khawatir. Kayak apa ya? Akhirnya overthinking. Jadi waduh, ini hari ini kayaknya aku bakal mati nih hari ini. Kayaknya udah kayak matinya pun kok kayak gini ya Tuhan ya. Matinya pun kok kayak gini, kok aku harus mati dengan cara yang maksudnya dibunuh kayak gitu. Sampai kepikir seperti itu, Pak. Apalagi di meja itu kan namanya stick, ya kan? Ada pisau-pisau kan banyak. Ya. Habis itu sempat kepikir, salah satu saya kepikir pisau ini nanti buat saya pertahankan diri saya sendiri, atau nanti orang lain yang bisa nusuk saya nih. Ya kan? Nah, tapi ya pikiran itu sampai kemana-mana lah, Pak. Pikiran itu sampai kemana-mana sampai waduh ini hari terakhir saya, terus saya sampai sempat ngechat teman saya yang dia kebetulan kerja di Sheraton, salah satu direkturnya Sheraton. Saya cuma namanya kebetulan Bernat, saya cuma chat Nat gitu aja. Habis itu dia kok lama nggak balas-balas. Habis itu kamu masih di Sheraton nggak balas-balas. Maksud saya gini, dalam hati kalau ada apa-apa, saya mau lari ke sana, saya mau berlindung di sana, seenggaknya di kamar hotel itu saya kunci atau saya rapatkan gitu loh Pak. Lebih aman menurut saya waktu itu, karena pikirannya udah macam-macam. Ya kan? Karena pikirannya itu kalau sampai masa itu masuk ke dalam, habis itu mereka jarah, apalagi ya, maksudnya ada unsur sara rasis di bawah-bawah ya, kayaknya saya pasti mati duluan. Ya, saya juga nggak bisa jamin tim saya ini apa bisa ngelindungi saya, ya kan? Pasti mungkin mereka juga akan nyelamatin dirinya masing-masing, di mana kondisi terdesak, kita nggak bisa ngomong, ya kan? Nah, habis itu, ya singkat cerita balik lagi nih, saya makan. Duh, SPG saya itu sambil lihat berita dan lain-lain. Terus kamu lihat apa? Lihat TikTok, ini loh Pak, sekarang rame gini. Waduh mati Gon. Ini saya sambil makan, akhirnya saya nggak pernah lihat TikTok live. Saya buka TikTok saya dan saya ikut ngelihat live Pak. Jadi sambil makan, saya nyalain handphone di sebelah saya nge-live ini, saya lihat kondisinya gimana ya. Takut-takut apa? Depan TP ini tahu-tahu diterobos, orang masuk. Nah saya juga harus jaga-jaga kan. Nah akhirnya ya sempat makan tuh pokoknya nggak enak lah, kayak menelan itu susah, mau makan tuh susah banget. Tapi ada beberapa tim saya yang sadar, Pak, sampean takut ya Pak ya? Ya takut, ya gimana nggak takut, tak bilang gitu. Udah Pak tenang, nggak apa-apa Pak, tenang. Nanti sambil makan, sambil Bapak cerita dan lain-lain, aman. Nah terus soalnya pas sebelum makanan dikirim, saya juga sempat ketemu beberapa pelayan. Mbak, ini yang lain pulang loh, Mbaknya nggak pulang tah? Ya mau gimana Pak, kayak gini Pak, harus di sini, ya kan? Nah, Mbaknya nggak takut? Ya takut Pak. Lah, kok Mbaknya takut, terus kita tambah takut juga kan? Tambah bahaya ya kan? Nah, habis itu, ya singkat cerita, akhirnya saya berusaha untuk habisin makan meskipun nggak habis, akhirnya. Mungkin agak kurus dikit lah ya, biar dia dikit. Saya sempat keliling-keliling, karena panik ya dalam hati ya, panik berusaha juga untuk menunjukkan saya nggak takut. Ya kan, kalau saya takut, yang lain gimana nanti? Ya kan, saya keliling-keliling jalan. Habis itu saya mulai cerita. Nah, itu mulai tenang, Pak. Tapi nggak sampai di situ aja. Karena pikiran ini kan udah namanya manusia ya. Aduh, Tuhan, ini apakah hari ini terakhir aku harus mati di sini? Terus chattinganku sama istriku, terus habis itu sama temanku, sama ini kayak chattingan terakhir ya ini. Kayak ya kemana-mana lah, pikirannya kemana-mana udahan. Habis itu setiap kali ada yang masuk, buka pintunya apalagi bunyinya jeder kayak itu. Jadi pas begitu buka pintu langsung kaget, aduh. Terus noleh gitu, pintunya kebetulan di sebelah sana kan, noleh kayak gitu. Waduh, ini terakhir aku mati ini misalnya, ini aku terakhir aku mati ini. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya kita di sana itu sampai jam 9, ya kan, sambil lihat TikTok aman-aman, puji Tuhan. Oh ya, pas di tengah-tengah itu sebenarnya gini, gara-gara yang membuat tenang itu, ada salah satu SPG saya, cewek,
itu dia ditelepon sama suaminya karena kondisinya nggak kondusif. Itu sekitar jam 8-an dia dijemput. Ini kamu harus pulang sekarang, nggak bisa. Itu udah mulai panik kan, ini ada dijemput, ini ada mau pulang, ada juga yang mau izin pulang. Cuma saya bilang tahan dulu lah, yang satu ini dijemput karena jemput ya wes nggak apa-apa pulang. Nah akhirnya saya ngomong gini, tolong nanti kalau kamu sudah di bawah, kamu tolong info saya ya, info saya kondisinya di bawah itu gimana. Karena saya udah mikir aneh-aneh, takutnya masa itu memang nggak masuk TP, tapi keluar pun dari TP itu mereka udah kumpul. Saya takutnya kayak gitu, karena kan masa itu sudah ada di Gedung Gerahadi. Terus saya dengar berita juga Delta itu udah dimasukin, Delta Plaza itu udah dimasukin sama massa karena mereka berlindung. Nah saya takutnya kan terjadi penjarahan apa dan lain-lain, itu bahaya. Nah habis itu begitu SPG saya udah sampai di bawah, terus dia WA, teman-teman dan Pak Stefan tenang aja Pak, di bawah aman, di depan TP5 dan TP6 itu cuman yang dibuka TP5 aja, jadi jalannya aman kok, itu nggak dipakai untuk demo, yang dipakai untuk demo yang sebelah sana depannya McD. Oke, itu agak tenang. Akhirnya saya cerita lah. Ya cuma cerita ya tetap yang pintu tadi itu itu pintu itu mungkin ada 10 kali mungkin. Saya cuma berhenti dulu, saya kaget. Ini saatnya saya mati mungkin ya. Ini saatnya saya mati mungkin ya. Ya. Akhirnya ya puji Tuhan ya, kita terakhir itu di sana sampai jam 9. Terus AC itu juga sudah dimatikan, mulai jam 7 itu udah dimatikan. Jadi petugasnya udah ngomong sama saya, Pak ini sorry nanti AC-nya akan dimatikan jam 7. Kenapa kok saya nggak dipulangin aja? Saya mikir gitu dalam hati, tapi kaki ini kok mau pulang juga susah kayak gitu loh. Takut, pulang juga takut, mau di sana juga takut. Terus habis itu AC itu digantiin AC kayak sentral gini lah, AC yang portable gitu ya, kayak gitu. Nah akhirnya jam 9 kita sampai di sana, terus saya cuma masih tetap lihat live, ini pulang aman enggak ya? Oke, ternyata ya saya minta teman-teman hati-hati semua pulangnya, karena mereka parkirnya pun juga nggak bisa di TP ternyata tadi itu. Parkirnya ada yang di luar TP, ada yang di sana dan sini. Oke, habis itu ya wes kita foto bersama dan puji Tuhan ya akhirnya pas saya di parkiran itu saya pulang ke bawah dan benar-benar jalan tuh bersih, clean, nggak ada apa-apa. Tapi sambil perjalanan itu saya ini kan orangnya juga kadang-kadang agak panik, ya kan. Nah, puji Tuhan kayak Olive ini juga nggak panik. Terus mama saya yang biasanya juga lebih panik dari saya, itu biasanya kadang-kadang telepon. Tapi lucunya, mama saya itu telepon saya terus sampai berapa menit sekali itu ketika saya udah keluar dari TP. Tapi di TP dia nggak telepon saya. Mungkin waktu di TP di telepon saya mungkin juga ikut panik. Nah, mama saya telepon saya terus. Kamu di mana? Udah di sini, mah lancar, aman dan lain-lain. Sampai di rumah itu aman. Tapi ketika saya sampai di rumah ketemu sama Olive, kayak ya saya bersyukur benar-benar ketika saya sampai di rumah, nginjakan rumah itu benar-benar, wih Tuhan. Ya mungkin hari ini belum waktunya saya dipanggil ya sama Tuhan ya. Saya bersyukur sekali saya bisa sampai rumah ya kan. Tapi sampai ketemu Olive pun saya juga nggak banyak cerita karena mungkin masih ada shock. Mungkin teman-teman yang nggak ngalamin mungkin nggak bisa bayangin ya. Tapi mungkin kayak Pak Agus yang pernah waktu itu ngalami di Ambon, tahulah rasanya ini hidup dan mati udah di depan ini Pak, ya kan. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saya cuma cerita sama Olive ya. Untung aja malah saya cerita, untung Basya Market itu nggak dibuka di TP loh ya. Saya malah cerita gitu, Basya itu kan lagi rame. Terus Basya itu bukanya dia di CW. Saya cuma cerita itu aja, tapi saya nggak banyak cerita tentang kondisi yang tadi saya alamin. Nah, baru besoknya itu baru saya cerita, tapi ceritanya itu setelah saya kembali ke TP lagi Pak. Jadi gini, ya namanya, ya ini agak konyol sih Pak. Saya agak konyol teman-teman. Jadi di TP itu kan ada poin Pakuwon Group itu loh. Ketika kita makan di Pakuwon Group, kita belanja ataupun makan di Pakuwon Group itu kan dapat nota. Nota itu kalau disetor ke concierge itu kan dapat poin. Nah saya itu kepingin masukin poinnya. Jadi saya itu kembali lagi ke TP besoknya. Saya udah ngomong sama Olive, besok kita ke TP ya, hari Sabtu malam itu. Jumat malam itu, besok Sabtu kita ke TP ya. Oke, ya wes gini-gini dan lain-lain. Tapi di pagi hari, pas kita mau plan ke TP, itu ada pengumuman bahwa TP tutup. Sabtu itu tutup, Minggu baru buka. Ya kan? Terus habis itu, ya wis berarti nggak jadilah, berarti hari Minggu aja kita pulang gereja, kita ke TP untuk masukin poin. Dan dapat kupon undian itu kan lumayan, karena habisnya lumayan banyak sih Pak kemarin. Jadi ya namanya kadang-kadang kita berpikir masih untung ya, pengen cari yang untungnya. Padahal sebenarnya bersyukur nyawanya udah aman itu udah bersyukur, tapi kepingin lebih kadang-kadang. Akhirnya sore itu ternyata ada berita, TP dibuka lagi jam 4 sampai jam 10. Nah, saya ngomong sama Olive nih, kita TP buka lagi jam 4 jam 10. Kita nanti malam ke sana aja ya. Oke, aman tak? Dan enggak tahu sih. Ya nanti kita lihat situasi lah. Kita lihat live TikTok apa dan segala berita dan lain-lain. Oke, ternyata demo itu demo mahasiswa. Demo mahasiswa dari UNESA dan lain-lain itu kumpul tapi ke
yang di Ahmad Yani itu ya, ke Polda. Jadi saya rasa TP aman lah, Gerahadi aman. Oke. Tapi kemudian jam 4 itu Olive itu ngajak saya, mendingan kita berangkat sekarang aja. Ya takut-takut nanti tambah malam, tambah ada apa-apa dan lain-lain. Cuma saya ngerasa kayaknya udah aman kok. Terus saya sempat chatting TP itu, tapi nggak dibales. Tapi saya salah chatting, saya chattingnya Pakuwon. Orangnya sampai ngomong, Pak ini salah Pak, Bapak chattingnya harusnya TP bukan Pakuwon. Oh iya, salah. Terus ya singkat cerita saya sampai perjalanan ke Olive, jalan itu sepi. Sampai di TP pun itu sepi sekali. Benar-benar yang ada cuma karyawan tok. Sampai di TP itu sekitar jam 5 ya kalau nggak salah ya. Jam 5-an itu sepi pol. Kita store dan lain-lain, habis itu pulang. Setelah pulang ya iseng-iseng aja lihat-lihat berita. Lihat-lihat berita dan lain-lain, lihat TikTok apa dan lain-lain. Ternyata masa itu kembali lagi ke Gedung Gerahadi. Jadi sekitar kita pulang tuh keluar jam 6-an, ternyata masa itu jam 6 itu udah mulai datang lagi ke Gerahadi. Ya, maksudnya saya berpikir, wah ini ya puji Tuhan ya, maksudnya Tuhan tolong lagi nih di hari kedua. Coba saya mikir kalau saya berangkatnya sesuai keinginan saya malam, mungkin ya saya nggak tahu juga nanti pas kejebak lagi di TP apa dan lain-lain kita nggak tahu. Ya kan? Karena sempat malam itu yang Jumat itu saya benar-benar juga nggak bisa tidur Pak. Pulang, saya sampai di rumah itu sekitar setengah 10, jam 10, setengah 11-an saya mandi dan lain-lain. Saya baru tidur itu sekitar setengah 2. Karena mungkin masih syok. Masih syok tapi saya masih tetap lihat berita terus itu loh. Karena syok itu ya, ini masih berlanjut nggak ya? Masih berlanjut nggak ya? Ya. Tapi ya mungkin berita ini akhirnya yang membuat saya panik juga ya. Akhirnya kan TikTok sekarang kan ditutup juga ya. Mulai kemarin saya sempat lihat TikTok juga, tapi TikTok akhirnya ditutup juga. Ya puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya ngomong sama Olive, ya aku masih ada loh di sini sampai sekarang, ya kan. Jadi ya kayak seakan-akan ya ini kayak salah satu kayak pengalaman hidup dan kesaksian bahwa ya ternyata kalau udah di ambang kayak gitu, meskipun kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, ya takut juga sebenarnya. Takut juga, karena apa ya, waktu itu ngerasa, matiku kok sia-sia ya. Matiku cuman kayak gini tok ya. Kok kayak aku belum melakukan apa-apa nih. Belum melakukan apa-apa, habis itu udah mati, dibunuh. Waduh Tuhan, maksudnya tolong kasih aku kesempatan lagi lah. Kasih aku kesempatan untuk aku hidup lagi, untuk aku bisa, apa yang aku bisa lakukan. Waktu itu cuman berpikir kayak gitu waktu itu di situ. Ya puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di sini dan ketemu teman-teman semuanya, ketemu Pak Agus, ketemu Pak Onesiforus juga. Ya itu sedikit cerita pengalaman saya minggu lalu yang bagi saya itu sangat-sangat menegangkan, ya kayak gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Bapak Pendeta Onesiforus dan bersama istri dan juga pelayanannya, dan Kau berkati juga untuk gembala kami yaitu Pak Agustinus dan Bu Lili, dan juga para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor rekening yang tertera di depan, dan teman-teman juga bisa melalui cash yang dari kantong persembahan yang dibagikan oleh Asher. Oke. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan untuk gereja SAF ini. Oke, selagi kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman seminggu ke depan. Ya, saya juga ingin menyambut teman-teman untuk teman-teman yang bisa hadir di gereja hari ini. Welcome to SAF kembali. Oke, dan pengumuman untuk seminggu ke depan. Next. Ya, hari Selasa. Ya, hari Selasa ada moment of restoration seperti biasa. Pukul 7 malam, 7.30 ya. Ya.
Terus untuk Kamisnya seperti biasa kita akan ada KTB Barat 1, KTB Barat 2, dan KTB Timur. Seperti biasa jamnya, nanti untuk tempatnya akan diinfo lebih lanjut ya teman-teman. Dan untuk dan untuk Rest Up Community, untuk minggu ini kita akan adakan outing teman-teman. Ya, jadi nanti bisa kontak PIC-nya Raymond ya. Ya, untuk outing dari Rest Up Community. Oke, kami juga mengundang Bapak dan Ibu atau teman-teman untuk bisa hadir kembali di gereja ini setiap minggu di gereja SF ini. Oke, sekian pengumuman dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Stefan. Ya, bersyukur masih bisa bertemu ya. Dan terima kasih di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, saudara-saudara masih tetap datang ke rumah Tuhan beribadah dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kita akan akhiri ibadah kita. Tadi disampaikan Rest Up Community memang rencananya ada camping ya, tapi ada berbagai macam pertimbangan sehingga mungkin camping tetap diadakan pada waktu yang lebih tepat lagi ya, lebih tepat lagi karena ya macam-macam. Ini ada yang mengatakan, Pak, ini kira-kira sampai tanggal 5 ini masih ada hal-hal yang tidak menentu, ada macam-macam berita. Lalu kemudian saya bersama dengan Raymond sebagai youth pastor dan juga support team dengan Rio, kami berpikir mungkin kita juga mendengarkan, belajar mendengarkan kira-kira apa yang kita harus lakukan. Jadi itu saja, tetap kita dukung doa. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Forus bersama dengan istri. Tuhan memberkati pelayanannya. Demikian juga saudara. Coba lihat kiri kanan, jangan tegang. Ya. Saudara-saudara, saya mau katakan ini, saya sudah melewati kerusuhan ya, saya sampaikan ya. Saya sudah beberapa kali posisi seperti Stefan itu, bukan hanya tetapi saya berhadapan-hadapan ya. Saya pernah dikepung, anak saya yang pertama lahir yaitu Axel. Pada waktu Axel lahir jam 5 pagi, saya pergi ke pasar untuk cari ayam kampung karena mau dipasak dengan herbal ya, dengan herbal. Dan waktu pagi itu, saudara-saudara, waktu itu handphone belum ada, saya dipikir provokator yang masuk ke pasar. Sehingga kemudian saya dikepung, hampir dipukul orang. Karena saya dipikir adalah kelompok sebelah. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki dan Tuhan masih punya rencana, apapun yang terjadi, saudara tetap hidup. Amin. Jadi saya percaya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita, dalam hidup saya. Tapi ya juga jangan ceroboh ya saudara-saudara, jangan cari masalah, jangan cari perkara ya. Tahu kalau saya sampai pada satu titik itu di mana saya pikir, kalau Tuhan izinkan saya mati, caranya nggak tentu, tetapi pasti bisa mati. Tapi kalau Tuhan masih izinkan untuk kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan tolong kita, lindungi kita. Jadi jangan takut, jangan tegang, tetap berdoa dan tetap juga waspada ya, tetap waspada supaya Tuhan juga dipermuliakan dalam pengertian kita tidak ceroboh ya. Kita akan bangkit berdiri, akhiri ibadah kita. Saya minta saudara membuka Mazmur 23 sebelum kita akan berdoa. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 23 sebagai pernyataan hati dan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan ditulis ketika dia menggambarkan pengalaman pada waktu dia dikejar oleh Saul. Selama lebih dari 7 tahun dia dikejar, sembunyi dari gua ke gua, dan bahkan diasingkan karena dia dianggap membawa masalah dan bahaya siapapun yang bergaul dengan Daud. Dan Tuhan
memberikan pengalaman dengan Daud sebagai seorang gembala. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 23 sebagai ungkapan doa kita sebelum kita mengakhiri ibadah dan berdoa bersama-sama. Mari kita baca Mazmur 23. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk Ibu Kristina maju ke depan, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk setiap kita. Biarlah Tuhan menolong kita, menyertai, melindungi kita semuanya. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, Tuhan memberikan kita keberhasilan di dalamnya. Terima kasih Bapak, Engkau Allah Bapa kami yang sungguh luar biasa baik. Amen. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Amen. Menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Amen. Kami mengucap syukur, dan saat ini Bapa, kami berdoa. Amen. Kami hidup di atas bangsa ini Indonesia Tuhan. Amen. Kami berdoa, kami bersatu hati membawa bangsa kami Tuhan. Haleluya. Di mana saat ini di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini sedang terjadi Tuhan huru-hara. Haleluya. Kami berdoa biarlah damai-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kasih-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Amen. Karena kami tahu bahwa bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Bangsa ini kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi negeri kami Tuhan. Engkau mengasihi, oh Tuhan, bangsa ini Bapa. Amen. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas Amen. bangsa kami. Amen. Engkau menjagai, melindungi setiap bangsa kami Tuhan. Ya, Setiap Tuhan. masyarakat yang ada di negeri ini Tuhan. Haleluya. Engkau jagai, Engkau lindungi. Ya, Engkau jagai, lindungi setiap anak-anak Tuhan Amen. yang berdiri di atas bangsa ini. Engkau lindungi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan. Jagai, lindungi Tuhan. Amen. Kami terus berdoa Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Haleluya. sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa, Amen. gereja-Mu berdoa Tuhan. Amen. Biarlah lawatan Allah terjadi atas bangsa Haleluya. kami, Haleluya. sehingga tuaian itu terjadi Tuhan. Oh, Banyak ya. jiwa-jiwa dimenangkan lewat kejadian-kejadian ini, lewat huru-hara saat ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memanggil Engkau, Amen. banyak jiwa-jiwa yang mencari keselamatan, dan keselamatan itu datang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sebagai gereja-Mu, Amen. hati misi, hati menginjil itu ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Sehingga lewat kesempatan-kesempatan yang terjadi saat ini, kami bisa menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Haleluya. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang hidup di dalam kekerasan, orang-orang yang hidup dalam ikatan, yang mereka tidak tahu kebenaran. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Amen. menjadi berkat, membawa terang bagi mereka. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami terus bawa setiap bangsa, setiap negeri kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amen. Haleluya. Tolong kami Tuhan, Amen. tolong negeri ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati Tuhan. Pribadi Yesus. lepas pribadi, biarlah kami terus dekat dengan Tuhan. Amen. Kami hidup di dalam Amen. kebenaran-Mu. Kami menghidupi firman-Mu, dan kami terhubung dengan Engkau. Karena Haleluya. dengan terhubung dengan Engkau Tuhan, di situ Haleluya. kami melihat karya Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami untuk kami menjadi pembawa-pembawa jiwa untuk hormat
bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran, karena engkau mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah gunung batumu, Dia kota perlindungan yang aman dan kuat, dan penyertaannya tidak pernah Dia meninggalkan umatnya. Terimalah saudara-saudaraku, biarlah diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau yang menanti-nantikan Tuhan dan berharap pekerjaan dan keselamatan Ia nyatakan melalui jawaban-jawaban doa yang Dia kerjakan. Dan biarlah Tuhan melindungi rumahmu, melindungi pekerjaanmu, melindungi jalan-jalanmu, keluar masukmu. Penyertaannya sempurna menyertai engkau dan saya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya dimanapun engkau berada sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya. Amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, karyamu di dalam hidupku. Ajarku amen, hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday, berikan tos satu kiri dengan yang lain.